Kata kutukan adalah sebuah kata yang membuat kita merasa miris saat mendengarnya, terlebih kepada mereka yang mempercayainya. Sesuatu yang berawal dari sebab akibat dengan segala keterkaitannya, kejadian yang serba kebetulan, sehingga sampai pada kesimpulan yang kerap dikaitkan dengan adanya faktor mistis. Seperti kejadian yang pernah dialami oleh para selebriti, public figure, maupun tokoh dunia berikut ini. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam kutukan paling aneh. Diawali dengan kutukan pernikahan Maria Vittoria Dal Pozzo dan Pangeran Amadeo I. Kisah tragisnya bermula ketika Pangeran Amadeo dari Savoy mengumumkan bahwa ia akan menikahi Maria Vittoria Dal Pozzo, putri della Cisterna ke-6. Namun pernikahan tersebut tak disetujui oleh Raja Victor Emmanuel II dari Italia karena alasan bahwa Maria bukanlah keturunan kerajaan dan ia pikir anaknya yang tampan bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari wanita bangsawan tersebut. Meskipun demikian, Pangeran Amadeo I tetap menikahi Putri Maria pada 30 Mei 1867. Dan pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan itu pun berubah menjadi pernikahan yang dipercaya oleh sebagian masyarakatnya sebagai pernikahan paling dikutuk dalam catatan sejarah. Serangkaian peristiwa naas menimpa rombongan pengantin, mulai dari meninggalnya wanita perancang gaun sang putri, lalu menyusul tewasnya kolonel yang memimpin prosesi tersebut yang jatuh dari kudanya setelah tiba-tiba mengalami sunstroke atau serangan jantung yang disebabkan oleh sinar matahari. Hingga tewasnya pendamping pengantin pria setelah menembak kepalanya sendiri usai upacara perkawinan. Serta masih banyak lagi serentetan peristiwa berdarah lainnya di sepanjang prosesi pernikahan tersebut. Namun pernikahan antara Maria Vittoria Dal Pozzo dan Pangeran Amadeo I ini berjalan harmonis selama 10 tahun kemudian, hingga akhirnya Putri Maria meninggal setelah komplikasi saat melahirkan pada usia 29. Selanjutnya adalah kutukan makam Timur. Timur yang hidup pada 8 April 1336 hingga 18 Februari 1405 ini dikenal sebagai Tamerlane yang adalah seorang penakluk wilayah Asia Barat, Selatan, dan Tengah dari Turki serta merupakan pendiri dinasti Timurid sejak 1370 hingga 1405 di Asia Tengah. Setelah mendapatkan gelar Raja Agung Great Khan pada tahun 1369, Timur meluncurkan sebuah kampanye mengerikan dari Persia ke Rusia Selatan Timur untuk membuat kakek Genghis bangga dengan membuat piramida dari 70.000 tengkorak manusia di India Utara. Ketika Tamerlane tewas di tahun 1405, ia pun dikebumikan di kompleks Gur-e-Amir di Samarkand, Uzbekistan. Sebuah lempeng giok hijau megah yang pernah digunakan sebagai singgasana Kabekan ditempatkan di sekitar makam Timur dan ditutup dengan tulisan Arab tentang betapa mengagumkannya orang Mongol ini. Untuk memastikan tidak ada orang yang mengganggu jasad Timur ini, maka dituliskanlah kata-kata, "Ketika aku bangkit dari kubur, dunia akan bergetar." Hingga pada tahun 1941, 2 hari setelah peneliti Uni Soviet, ahli arkeologi Mikhail Mikhailovich Gerasimov menemukan dan membongkar makam itu, Uni Soviet diserbu Nazi Jerman dalam operasi Barbarossa, serangan terbesar dan paling brutal di Perang Dunia II. Setelah kehilangan jutaan tentara dan warga Soviet, orang-orang Rusia tersebut mulai yakin terhadap kutukan dari makam tersebut, sehingga akhirnya mengembalikan Timur ke makamnya dengan tata cara pemakaman Islami sepenuhnya di tanggal 20 Desember 1942. Dan pada waktu yang sama, dalam operasi badai musim dingin, upaya terakhir Jerman untuk lari dari penghancuran di Stalingrad pun gagal. Berikutnya adalah kutukan Oetzi atau yang dikenal sebagai manusia es, ditemukan di puncak gunung antara Austria dan Italia pada tahun 91. Selama 13 tahun selanjutnya, di samping banyak rumor tentang kematian oleh Oetzi, juga dikatakan adanya sebuah kutukan dalam jasad mumi Oetzi si manusia es. Di mana sejak penemuan Oetzi, tercatat 7 orang yang berhubungan dengan penemuan jasad muminya tewas mengejutkan. Mulai dari kematian Rainer Hahn, ahli patologi forensik yang memasukkan jasad Oetzi ke kantung mayat, tewas dalam kecelakaan mobil. Kurt Fritz, si pemandu gunung yang telah menemukan wajah manusia es untuk pertama kalinya, juga tewas dalam longsoran salju. Rainer Holz, yang membuat sebuah film dokumenter tentang pemulihan Oetzi, meninggal karena tumor otak.
Helmut Simon yang terkenal sebagai Bapak Otzi karena menjadi salah satu pendaki Jerman yang menemukan tubuhnya ditemukan tewas di sungai setelah jatuh 300 kaki. Dieter Warnick, Konrad Splender, hingga Tom Loy yang membuat penemuan luar biasa tentang darah pada pakaian dan senjata Otzi meninggal karena penyakit darah keturunan. Peristiwa kematian ketujuh orang tersebut masih terbilang wajar, namun menjadi janggal ketika dihubungkan dengan kronologi penemuan jasad mumi Otzi yang misterius ini. Sehingga beberapa teori pun coba diuji untuk mengungkap penyebab kematian Otzi si manusia es yang kini tersimpan di Museum Arkeologi Tyrol Selatan di Bolzano, Italia Utara. Kutukan berikutnya adalah kutukan dari klub 27, di mana musisi muda ternama seperti Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, dan Kurt Cobain tewas di usianya yang menginjak 27 tahun. Jones tewas tenggelam di sebuah kolam, Hendrix tewas karena sesak nafas, Joplin dan Morrison yang meninggal karena overdosis heroin, serta Cobain yang menembak mukanya sendiri. Meski masih banyak kontroversi seputar adanya klub 27 ini, namun nyatanya sudah ada 41 anggota dari apa yang disebut 27 Club yang semuanya berawal dari Alexander Levy yang meninggal bulan Januari 1892. Kemudian Louis Chauvin, musisi ragtime, tewas tahun 1908 akibat neurosipilitic sclerosis. Dan kemudian Robert Johnson yang dipercaya sebagai penemu blues yang tewas pada usia 27 tahun 1938. Meski ada cerita legenda bahwa Johnson menjual jiwanya kepada setan agar bisa menciptakan musik hebat. Dan orang yang paling baru dalam daftar 27 Club ini adalah penyanyi dan pencipta lagu Amy Winehouse yang tewas karena overdosis obat di kediamannya di London pada 23 Juli 2011. Karena kematiannya, para musisi tersebut di puncak karirnya saat berusia 27 tahun itulah muncul klub 27 yang diyakini beberapa kalangan sebagai kutukan bagi para musisi yang meninggal di usia tersebut. Sepertinya ada sesuatu seperti garis perak bagi semua kejadian tersebut, di mana para bintang ini tidak dapat hidup cukup lama. Berlanjut ke kutukan nomor telepon. Bila biasanya kaum Tionghoa mempercayai yang namanya angka keberuntungan, kali ini nomor ponsel bisa menjadi kutukan untuk sejumlah alasan tertentu. Ponsel dengan nomor 0888888888 yang pertama kali digunakan oleh perusahaan telekomunikasi di Bulgaria pada awal 2000-an dan telah melewati beberapa tangan, diyakini oleh sebagian orang memiliki unsur kutukan, di mana setiap orang yang memiliki nomor ini akan tewas dengan tiba-tiba. Tahun 2001, pemilik asal sekaligus CEO Mobitel, Vladimir Grasnov, tewas oleh kanker. Dan nomor tersebut kemudian diberikan ke bos mafia bernama Konstantin Dimitrov yang tertembak mati ketika makan malam dengan seorang model pada tahun 2003. Terakhir, nomor ini sampai ke tangan usahawan bernama Konstantin Jeslev yang tertembak di luar sebuah restoran khas India di ibu kota Bulgaris pada tahun 2005. Konstantin yang pertama adalah seorang bos mafia, dan Konstantin kedua merupakan usahawan korup di perusahaan obat-obatan dan kemungkinan dibunuh oleh orang Rusia yang tidak menyukai persaingan. Namun ada sesuatu yang menyeramkan tentang dua orang yang memiliki kesamaan nama ini dalam hal kesamaan jenis usaha, di mana keduanya mati dengan cara yang sama, pada lokasi yang sama, dan ketika membawa ponsel dengan nomor yang sama. Sejak itu, Mobiltel mencabut nomor telepon tersebut tanpa keterangan yang jelas. Dan kutukan paling aneh yang terakhir adalah kutukan Billy the Goat. Adalah Bill Syanis, seorang imigran asal Yunani yang mengajak seekor kambing peliharaannya melihat pertandingan baseball antara Chicago Cubs dan the Detroit Tigers. Kambing bernama Murphy tersebut ia bawa serta dengan cara dipakaikan selimut dengan ditambahkan tulisan "We got Detroit's Goat". Syanis dan kambingnya diizinkan melewati Wrigley Field dan sempat duduk di tempat di mana sesuai dengan tiket yang ia beli sampai mereka diusir dari stadium sebelum pertandingan atas perintah dari Philip Knight Wrigley, si pemilik Chicago Cubs, dikarenakan bau yang ditimbulkan dari kambing peliharaan itu. Syanis pun marah dan bersumpah bahwa Chicago Cubs tidak akan pernah memenangkan permainan di Wrigley Field
Dan kutukan ini pun terlihat saat dengan jelas klub didegradasi ke Divisi 2. Pemirsa, itu kutukan paling aneh versi On The Spot.